Selamat pagi, siang, sore, dan malam, juga selamat makan, minum, tidur, dan lain-lain. Jumpa lagi di channel yang terlihat biasa, padahal sebenarnya sangat biasa. Jika dilihat dengan mata batin, mata kaki, dan ditambah mata ikan. Luar biasa gedabrus, pret. Jumlah subscribernya aja gak nambah-nambah, kasihan deh lu. Oke, langsung aja ke TKP. Adegan dimulai dengan seseorang yang sedang memberikan arahan kepada murid SMK Jujutsu yang mendapatkan laporan dari seorang Mado tentang adanya kutukan tingkat tinggi di sebuah sekolah. Resiko menghadapi kutukan tingkat tinggi sendiri adalah kabur atau mati. Di tengah pembicaraan mereka, tampak seorang wanita di luar barikade yang sedang mencari anaknya bernama Tadashi, yang kemungkinan masih berada di dalam gedung sekolah tersebut. Setelah mendapat cukup informasi, Itadori, Megumi, dan Kugisaki pun bergegas masuk ke dalam gedung. Namun, betapa terkejutnya mereka sesampainya di dalam, di mana ruangan gedung menjadi lebih luas dari yang terlihat saat berada di luar. Mereka juga menemukan tubuh yang merupakan anak dari ibu ketika mereka berada di luar tadi, dalam kondisi tidak utuh. Itadori pun berniat membawa jasad tersebut keluar, namun hal itu dicegah oleh Megumi, karena membawa jenazah bukan bagian dari misi mereka. Hingga akhirnya terjadi perdebatan. Melihat hal tersebut, Kugisaki pun berusaha melerai, namun mendadak, Kugisaki terisap ke bawah lantai yang dipijaknya. Bahkan Shikigami milik Megumi pun telah tertancap di tembok, dan yang lebih mengejutkan adalah kehadiran roh kutukan tingkat tinggi tanpa mereka sadari, sehingga membuat mereka tak mampu bergerak. Itadori yang lebih dulu bisa bergerak, kemudian langsung mengayunkan senjata kutukannya, namun justru dalam waktu yang sangat cepat, roh kutukan tersebut mampu memotong jadi dua senjata milik Itadori. Berikut pergelangan tangan Itadori. Pertarungan pun tak terhindarkan. Itadori yang sudah membalut tangannya yang buntung, kemudian menyuruh Megumi untuk segera mencari dan menyelamatkan Kugisaki, sementara dia sendiri akan menghadapi roh kutukan itu. Itadori juga berpesan pada Megumi, jika mereka sudah selamat dan berada di luar gedung untuk memberi tanda padanya, agar dia bisa segera bertukar tubuh dengan Sukuna. Sementara itu, Kugisaki sendiri sedang menghadapi roh kutukan yang jumlahnya sangat banyak, sehingga dia kehabisan paku miliknya, dan alhasil dia berhasil ditangkap. Namun ketika dia akan dimakan oleh salah satu roh kutukan, saat itulah Megumi dengan Shikigami ular, dan katak muncul menyelamatkan dirinya. Kembali kepada Itadori, yang berjibaku melawan kutukan tingkat tinggi seorang diri, tanpa memiliki keahlian di bidang jujutsu, sehingga menjadi bulan-bulanan dan babak belur. Namun dengan keinginan kuat untuk menyelamatkan orang di sekitarnya, dia tetap berjuang melawan kutukan itu, hingga akhirnya saat di ambang batas keputusasaannya, dia mendengar suara lolongan serigala, yang merupakan sinyal dari Megumi, dan akhirnya dengan wajah tersenyum, perlahan dia pun bertukar tubuh dengan Sukuna. Setelah bertukar tubuh dengan Sukuna, aura pertarungan pun berubah. Kutukan tingkat tinggi tadi pun merasakan keberadaan Sukuna, yang berada di tubuh Itadori, sehingga kutukan itu menjadi lebih waspada, sedangkan Sukuna sendiri dengan cuek, tidak menghiraukan keberadaan kutukan tersebut, bahkan dia memikirkan bagaimana cara menghadapi Itadori, yang selama ini tidak mampu dia ambil alih tubuhnya.
lalu kemudian dengan kemampuan kutukannya, Sukuna meregenerasi jari dan lengan Itadori yang sebelumnya tadi telah putus. Ketika dalam keadaan itu, kutukan tingkat tinggi tadi justru menyerang Sukuna, yang dihadapi dengan sangat santai oleh Sukuna. Keadaan pun akhirnya berbalik 180 derajat dari sebelumnya, di mana kutukan tingkat tinggi itu dipermainkan sesuka hati oleh Sukuna, bahkan dibuat seperti irisan bawang bombay oleh Sukuna. Kemudian kemampuan Sukuna yang terlalu overpower berlanjut tidak berhenti sampai di situ, bahkan dengan tidak serius Sukuna pun menghabisi kutukan tingkat tinggi itu dengan sangat mudah. Setelah mengalahkan dengan mudah kutukan tingkat tinggi tadi, Sukuna yang menganggap tubuhnya akan diambil alih lagi oleh Itadori pun, kemudian dengan marah berteriak kepada Itadori, untuk segera mengambil lagi tubuhnya. Namun setelah ditunggu sekian lama, Itadori tidak segera muncul. Sukuna akhirnya menganggap bahwa dia sudah berhasil mengambil alih tubuh milik Itadori sepenuhnya. Kemudian wajah Sukuna pun tersenyum dengan bengis, dan penuh arti. Sementara itu, Megumi yang telah berhasil menyelamatkan Kugisaki, memutuskan untuk tetap tinggal, dan menunggu Itadori, tanpa mengetahui bahwa Sukuna masih menguasai tubuh Itadori.